Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Apa itu bernapas? Yang pertama itu pada hakikatnya bernapas adalah proses memasukkan udara pernapasan dari udara bebas ke dalam tubuh serta mengeluarkan gas sisa ke udara bebas. Yang kedua, proses memasukkan udara pernapasan ini dikenal dengan inspirasi, sedangkan pengeluarannya dikenal dengan ekspirasi. Yang ketiga, setiap 1 menit ketika kita mampu melakukan inspirasi dan ekspirasi sebanyak 15-18 kali. Dan yang keempat adalah berdasarkan otot yang berperan aktif, pernapasan manusia atau mamalia lainnya dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, kita akan membahas tentang pernapasan dada. Otot yang berperan aktif adalah otot antar tulang rusuk luar dan otot antar tulang rusuk dalam. Yang pertama, bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada bertambah besar. Yang kedua, tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara rongga paru-paru. Hal ini akan mendorong paru-paru mengembang sehingga volumenya menjadi lebih besar. Ini dikenal dengan inspirasi. Bila otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi, maka tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula sehingga volume rongga dada akan mengecil dan tekanan mengembang. Tekanan ini akan mendesak dinding paru-paru sehingga rongga paru-paru ikut mengecil sehingga tekanan udara dalam rongga paru-paru meningkat dan lebih tinggi daripada tekanan udara bebas. Yang kelima, keadaan ini akan menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Yang keenam, peristiwa ini dikenal dengan ekspirasi. Oke, yang berikut adalah pernapasan perut. Otot yang berperan penting dalam pernapasan perut adalah otot diafragma, adalah otot dinding rongga perut. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kalau di gambar sebelah kanan saya itu adalah gambar proses pernapasan dada yang tadi. Oke, apa itu udara pernapasan? Udara yang digunakan dalam pernapasan dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, udara pernapasan atau UP, yaitu udara yang masuk atau keluar paru-paru sebagai akibat pernapasan biasa. Udara pernapasan ini sering disebut sebagai tidal volume, volumenya sebesar 500 cc. Yang kedua, udara komplementer atau UK, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi normal. Volume udara ini lebih kurang dari 1500 cc. Sedangkan yang ketiga yaitu udara cadangan, yaitu UC, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspresi normal. Volume udara cadangan adalah lebih kurang dari 1500 cc. Sedangkan yang keempat adalah udara residu. Udara residu yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspresi. Volume udara ini sekitar 1000 cc. Yang kelima, kapasitas vital paru atau KV, yaitu udara yang dapat ditembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Dengan demikian, kapasitas vital paru-paru adalah jumlah udara pernapasan UP ditambah dengan udara komplementer ditambah dengan udara cadangan. Yang keenam adalah volume total paru, yaitu volume udara yang dapat tertampung secara maksimal di dalam paru-paru. Jadi, volume total paru-paru sama dengan kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume udara residu atau KV ditambah dengan UR. Berapa frekuensi pernapasan itu? Umumnya setiap menit manusia mampu bernapas antara 15-18 kali. Cepat atau lambatnya manusia bernapas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran oksigen dan kedua jenis kelamin. Pada proses pernapasan terjadi pertukaran kondensasi amida di berperan senyawa organik dan CO2 sebagai senyawa sampingan hasil oksidasi tersebut. Pertukaran tersebut dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pernapasan luar dan juga pernapasan dalam. Kita akan membahas tentang pernapasan luar atau eksternal. Pernapasan luar atau eksternal merupakan pertukaran O2 dari udara bebas dalam rongga alveolus dengan CO2 dalam darah kapiler alveolus. Bagaimana prosesnya? Saat kita menghirup napas, udara bebas yang lebih kaya akan O2 akan masuk ke dalam paru-paru atau alveolus. Oksigen akan menembus dinding alveolus secara difusi menuju ke darah kapiler. Saat yang bersamaan, CO2 dari dalam darah kapiler dilepaskan ke rongga alveolus.
kedua itu pernapasan dalam atau internal. Pernapasan internal merupakan pertukaran oksigen dari kapiler dan karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh. Bagaimana proses terjadinya itu? Dari alveolus, oksigen akan diangkut oleh darah dalam bentuk HbO2 atau oksihemoglobin. Sesampainya di jaringan, oksigen pada oksihemoglobin dilepaskan ke dalam cairan sel jaringan tubuh. Jadi HbO2 itu dihasilkan dari Hb ditambah dengan O2. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke sistem pernapasan hewan. Yang pertama itu pernapasan serangga. Alat pernapasan pada serangga berupa pembuluh trakea adalah udara masuk dan keluar melalui lubang kecil yang disebut spirakel atau stigma yang terdapat di kanan kiri tubuhnya. Dari stigma, udara terus masuk ke dalam pembuluh trakea memanjang dan sebagian ke kantung hawa. Jadi teman-teman bisa melihat di gambar selanjutnya, yaitu di situ terdapat gambar serangga yang dimana udara akan memasuki rongga-rongga trakea itu mulai dari mulut, dia akan melalui spirakel atau stigma itu, lalu dia akan masuk ke dalam lubang-lubang trakea. Oke, yang kedua itu pernapasan pada burung. Di sini alat pernapasan bagi burung yaitu paru-paru dan kantong hawa. Jadi teman-teman bisa dilihat pada gambar itu burung itu dia bernapas menggunakan paru-paru dan akan langsung ke kantong hawa. Oke, selanjutnya gangguan pada saluran pernapasan. Di sini gangguan saluran pernapasan terbagi atas 4. Yang pertama, kelainan pada saluran pernapasan. Kelainan saluran pernapasan dibagi juga menjadi 4, yaitu pertama, pembengkakan kelenjar limfa. Di pembengkakan kelenjar limfa ini terdapat 3 penyakit, yaitu amandel, polip, dan juga adenoid. Yang kedua adalah penyempitan saluran pernapasan. Di sini terdapat 2 penyakit, yaitu bronkitis dan juga asma. Yang ketiga itu rinitis dan juga sinusitis, dan terakhir adalah pleuritis. Yang kedua, gangguan pada dinding alveolus. Di sini terdapat 2 penyakit, yaitu pneumonia dan juga tuberkulosis. Yang ketiga yaitu gangguan pada sistem transport, yang dimana gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan dan penggunaan oleh jaringan ini dikenal dengan asfiksi. Dan yang terakhir adalah gangguan lain. Di sini terdapat beberapa macam penyakit, yaitu faringitis, tonsilitis, difteri, kanker paru, dan juga kanker lari. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf.